Kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, Yesus mengajarkan apa adik-adik di Matius pasal yang kelima? Kita buka. Setelah Yesus berkeliling mengajar di seluruh tanah Galilea, Ia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan semua di daerah seluruh Syria, ya, adik-adik boleh lihat peta, di daerah Syria di bawahnya lah semua orang yang sakit, yang keadaannya buruk, menderita, sengsara, ada yang kerasukan, sakit ayan, lumpuh. Semua dibawa kepada Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus menyembuhkan mereka. Dan makin banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Dan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit. Dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Yesus mengajar apa? Yesus mengajarkan Matius pasal yang kelima. Pasal ini sangat terkenal adik-adik karena judulnya saja khotbah di bukit, ucapan bahagia. Nah, apa yang Yesus ajarkan kepada mereka? Ini adalah karakter kerajaan sorga. Yesus mengajarkan. Apa itu karakter kerajaan sorga? Tentunya berbeda dengan dunia ini. Jadi kita baca di ayat yang ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Yang miskin. Kenapa? Yang miskin kok bahagia? Miskin kan susah, sengsara. Tetapi apa yang Yesus dimaksud di balik ucapan ini adalah mereka yang miskin merasa kurang mengerti firman Tuhan. Mereka yang merasa tidak mampu. Mereka yang merasakan dirinya rendah hati. Maka merekalah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Wes, berbeda ya dengan dunia ini. Kalau karakter dunia ini bagaimana? Oh, saya harus sombong, ya. Oh, aku punya ini, aku punya itu. Padahal nggak punya adik-adik, tapi sombong aja ya. Wah, suka menyombongkan diri supaya apa? Dipuji, dipuja. Wah, ya, menjadi apa? Idols gitu ya. Tetapi beda dengan prinsip atau karakter dari kerajaan sorga. Kerajaan sorga sangat berbalik, ya, bertentangan sekali, bertolak belakang. Kalau dunia harus membanggakan diri supaya dipuji orang. Weh, aku cantik, aku hebat, aku punya ini, aku punya itu. Tetapi kerajaan sorga kok malah yang rendah hati, yang merasa nggak punya apa-apa, yang merasa miskin secara rohani. Malahan yang mempunyai kerajaan. Weh, kerajaan sorga lagi. Wah, ini berbeda sekali. Kita lihat lagi di ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lah, kok duka cita bahagia sih, aneh ini. Yang ada ya duka cita, ya sedih, menangis. Tapi kok ini dikatakan bahagialah orang yang berduka cita. Maksudnya apa adik-adik? Yang berduka karena apa? Berduka karena keberdosaan. Berduka karena manusia banyak dosa. Berduka karena manusia banyak menyakiti hati Allah. Yang berduka cita, maka ia akan dihibur. Kita lihat lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang memiliki bumi. Adik-adik, orang dunia mengatakan apa? Kalau kamu rebut barang saya rebut lagi. Kasar-kasaran. Ya, kau pukul aku pukul lagi. Mana mau lemah lembut dipukul? Iya, terima kasih. Enggak mungkin adik-adik, itu sepertinya aneh gitu ya. Yang ada bagaimana? Kau pukul, aku tendang. Kau tinju, aku gebuk. Wah, adik-adik, tidak ada lemah lembut. Nah, tetapi dikatakan
Karakter kerajaan Allah adalah orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Justru orang yang lemah lembutlah yang membawa sukacita, ketenangan. Dia yang akan memiliki bumi. Sesuatu yang bertolak belakang ya. Kita lihat lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka akan dipuaskan. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ketika kita haus akan kebenaran, kita mencari yang benar. Haus akan firman Tuhan, kita mencari untuk bagaimana kita belajar firman Tuhan. Maka saat adik-adik mencari itu, maka adik-adik akan mendapat kepuasan, karena adik-adik mencari yang benar. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi murah hati itu apa, adik? Suka membantu, suka memberi, suka menolong, ya. Karena ia akan beroleh kemurahan. Kalau murah hati akan beroleh kemurahan juga. Kalau adik-adik murah hati kepada teman-teman, Tuhan Yesus Allah yang di sorga melihat adik-adik murah hati ya kepada keluarga, kepada adik, kepada teman-teman, maka Tuhan Yesus pun akan memberkati adik-adik. Kita lihat lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Alkitab katakan di dalam kitab Roma bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Dosa tidak bisa masuk ke surga. Tetapi jika yang suci hati, dia bisa melihat Allah. Nah, kita lihat lagi. Bahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai, tidak suka banyak ribut-ribut, atau suka gosip-gosip, atau suka ngomporin temen sehingga menjadi kehebohan. Bahagialah. Aku pengen soalnya kalau ngegosip atau ngegangguin temen tuh sangat senang. Iseng gitu ya. Jadi bikin keributan, adik ya. Tapi di Alkitab katakan apa? Bahagia orang yang bawa damai. Kenapa? Karena ia akan disebut anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah gak suka ribut, adik-adik. Anak-anak Allah gak suka gangguin tuh yang iseng-iseng sampai teman-teman jatuh terus terluka, ya, atau teman-teman dirugikan, atau dicemplungin ke kolam. Sampai dia mungkin kejeduk kepalanya. Nah, adik-adik, anak-anak Allah tidak begitu. Tapi kita lihat lagi. Di ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Adik-adik, mungkin hari ini kita hidup nggak dianiaya ya. Misalnya mau ke gereja, semua orang di luar rumah kita udah bawa sapu misalnya. Kamu mau ke gereja ya, saya pukul. Enggak. Zaman ini ada kebebasan, puji Tuhan. Negara memberi kebebasan untuk beragama. Nah, tetapi apa yang dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini kaya sekali ya, punya kerajaan sorga. Nah, apa yang dimaksud dengan orang yang dianiaya? Orang yang dianiaya mana bisa bahagia sih? Contoh ya adik-adik ya. Ketika adik-adik tidak mengikuti teman-teman yang nakal, teman-teman yang iseng. Misal teman-teman ngajak untuk nyontek, ngajak untuk yang lain-lain, ya, berjudi lah atau apalah, main kartu pakai uang lah. Adik-adik tidak ikut itu. Lalu teman-teman bilang, dasar sok suci kau, ya, dasar anak mami kau, ya, atau katakan yang begitu. Tapi itulah kita dianiaya perasaan kita, ya. Dibilang anak bawang, dibilang dasar anak kecil, ya, kayak baby aja. Itu kita korban perasaan. Tetapi kita mau dianiaya oleh sebab kebenaran. Saya mau pegang karakter yang benar. Saya mau pegang prinsip hidup yang benar. Aku tidak mau ikut-ikutan yang salah. Ketika adik-adik mendapat makian atau ejekan, adik-adik sudah teraniaya perasaannya. Bukan fisik, tapi perasaan, pikiran, ya. Nah, tetapi itulah karena kebenaran adik-adik teraniaya, maka adik-adik memiliki apa? Kerajaan sorga. Wow, ya. Kita ini anak-anak raja gitu ya, bangga banget gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya.
Terakhir, berbahagia yang terakhir adalah berbahagialah kamu jika oleh karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi. Jika karena kita percaya kepada Kristus, kita mau pegang kebenaran, lalu kita diejek, dianiaya, dicela, it's okay, ya adik-adik. Difitnah, ya. Tadi kita orang benar, nggak mau berbuat salah, tapi orang fitnah kita. It's okay ya adik-adik. Karena apa? Ayat 12 katakan, bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Adik-adik pernah dengar cerita di Perjanjian Lama? Beberapa minggu lalu, pelajaran kita mengenai nabi-nabi yang Nabi Yesaya, Yeskiel, ya, Daniel, Yeremia, semua nabi-nabi susah adik-adik karena stand for the truth. Dia terus beriman, percaya kepada Allah. Maka kehidupannya ketika dianiaya, diancam, bahkan sampai nyawa pun, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan untuk pegang janji firman-Nya. Seperti Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang berjuang stand for the truth, stand for faith by faith. Nah, itulah yang terjadi. Adik-adik, inilah ucapan yang bahagia, ucapan bahagia kata Tuhan. Berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang murah hati, berbahagialah yang lemah lembut. Wah adik-adik, ini kayaknya sulit ya adik-adik. Kenapa? Karena karakter kerajaan sorga berbeda dengan karakter dunia ini. Karakter dunia ini karakter yang berbuat dosa yang jahat. Tapi karakter kerajaan Allah, karakter yang sungguh-sungguh suci dan mulia. Nah, apa yang Yesus mau ajarkan di dalam ucapan bahagia ini adalah agar kita memiliki karakter kerajaan Allah, sehingga kita memperoleh berkat yang Yesus sediakan bagi mereka yang mengikuti Dia.